Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas calon presiden. Ada dari Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Anies Baswedan. Mereka semua punya elektabilitas yang cukup tinggi teman-teman dibanding dengan beberapa kandidat capres yang lain. Karena itu, tiga orang ini selalu mendapat perhatian dari publik. Tapi memang ada beberapa orang yang tidak punya kendaraan politik, di antaranya adalah Pak Anies Baswedan. Pak Anies bukan kader partai politik, tetapi banyak pihak yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Makanya, Pak Anies perlu kendaraan politik. Dan beberapa partai politik sebenarnya melirik kepada Pak Anies Baswedan untuk diusung di 2024. Seperti di Nasdem, teman-teman. Nasdem hari ini mengadakan Rakernas untuk menentukan calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Namun kalau kita melihat perkembangan di Nasdem, suara mereka banyak mendukung kepada Pak Anies Baswedan. Namun di internal Nasdem sendiri ini mengusulkan paling tidak 5 nama. 5 nama kemudian disaring lagi menjadi 3, dari 3 menjadi 1. Dan siapa? Satu itu tentu kita tunggu teman-teman hasil Rakernas Partai Nasdem. Banyak pihak yang menginginkan Pak Anies supaya diusung dari Partai Nasdem. Nah, terkait calon presiden ini teman-teman, ada hal yang unik dari capres, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini suaranya dan elektabilitasnya cukup bagus teman-teman. Tetapi di internal PDIP sendiri masih ada calon lain yang diunggulkan, yaitu Puan Maharani. Jadi Puan ini didukung di elit PDIP, sementara Ganjar ini didukung bukan dari elit PDIP. Ini juga menjadi fenomena tersendiri di PDIP teman-teman. Dan bahkan Hasto Kristianto itu mengatakan jangan membajak kader kami. Yang dimaksud adalah Ganjar, karena nama Ganjar ini bisa jadi diusung dari partai lain. Kalau pihak PDIP itu tidak mengakomodir yaitu suara dari Ganjar Pranowo. Namun teman-teman, sebelum kejadian ini Hasto Kristianto sudah memagari agar partai lain jangan membaca kader kami. Maksudnya apakah pihak PDIP itu ingin mengusung Ganjar atau seperti apa? Tetapi menurut pengamat teman-teman, apa yang disampaikan Hasto belum tentu mengusung Ganjar untuk menjadi calon presiden. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari kompas.com. Hasto minta parpol lain tak baca Ganjar. Pengamat mengatakan mempertahankan mungkin iya, tetapi untuk pilpres belum tentu. Jadi ini menjadi satu yang unik dari Ganjar Pranowo teman-teman. Kalau dirinya tidak boleh dibajak, sementara sisi lain juga tidak ada jaminan bahwa PDIP itu akan mengusung Ganjar. Jadi bisa jadi Ganjar ini tidak didukung dari beberapa partai politik teman-teman. Tidak ada yang mengusung Ganjar pada akhirnya. Kalau statement yang disampaikan Hasto seperti itu. Jangan membaca kader kami, sementara di PDIP sendiri belum tentu mengusung Ganjar. Karena PDIP punya calon yaitu Puan Maharani. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah menilai bahwa pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto agar partai lain tidak membaca Ganjar Pranowo bukan mengartikan bentuk dukungan dari PDIP terhadap Ganjar untuk Pilpres 2024. Sebaliknya, Deddy menilai dukungan penuh elit PDIP akan tetap jatuh kepada Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Bukan berarti bahwa pernyataan Hasto memungkinkan PDIP mengusung Ganjar. Saya kira prioritas PDIP tetap, yaitu mengusung Puan Maharani. Kalau dilihat dari sisi potensi, dari sisi peluang, hingga dari sisi kapasitas, Puan Maharani secara nasional hari ini, kata Deddy saat dihubungi Kompas pada Senin 13 Juni 2022. Deddy mengatakan meski begitu, pernyataan Hasto menunjukkan bahwa PDIP tetap mempertahankan Ganjar sebagai kader. Namun terkait Ganjar akan diusung pada Pilpres, Deddy belum bisa melihat hal tersebut. PDIP dalam konteks mempertahankan Ganjar mungkin iya, tetapi untuk konteks mengusung Ganjar belum tentu, ujar dia.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga dapat diartikan bahwa Hasto meminta semua kader PDIP solid dan merapatkan barisan. Terkait dengan Ganjar, Hasto menegaskan bahwa ia tetap kader PDIP dan tidak ada partai politik yang bisa merebutnya. Hasto meminta semua parpol lain untuk tidak melakukan manuver-manuver atau menggoda dari kader PDIP, ucap dia. Sementara itu, menurut Dedi, PDIP besar kemungkinan tetap mengusung Puan dalam kontestasi Pilpres 2024. Alasannya, meski elektabilitas Puan cenderung rendah saat ini, tidak menutup kemungkinan meningkat pada tahun berikutnya. Catatan IPO sendiri, meskipun elektabilitas Puan masih di angka 2,4%, dan itu saya kira cukup bagus untuk 2022, kata Dedi. Karena kalau intensitas promosinya berlangsung sepanjang setahun ke depan, bisa saja justru Puan akan masuk ke jajaran 5 atau 4 besar tokoh nasional di kandidasi 2024, ucap dia. Pemilih Ganjar juga disebut lebih banyak di 3 daerah dengan mayoritas suku Jawa terbanyak, misalkan Jawa Tengah, kemudian Lampung dan Kalimantan untuk luar Jawa. Sementara tokoh-tokoh seperti Puan Maharani, meskipun dalam posisi yang masih kecil, tetapi sebaran elektabilitasnya lebih merata dibandingkan dengan Ganjar, ucap Dedi. Sebelumnya, Hasto Kristianto menjawab pertanyaan soal bagaimana sikap PDIP jika Ganjar Pranowo direbut partai lain untuk diusung dalam Pilpres 2024. Partai punya tugas untuk mengembleng setiap anggota dan kadernya, bukan membajak kader dari partai lain. Dan itulah bagian dari prinsip yang harus dikedepankan, kata Hasto menjawab pertanyaan tersebut saat ditemui Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Jumat 10 Juni 2022. Hasto mengatakan PDIP tak menginginkan adanya salib-penyalip antar partai politik. Sebaliknya, PDIP memiliki prinsip kegotong royongan politik yang perlu dibangun, menyelesaikan masalah rakyat yang begitu banyak dan jadi tanggung jawab kita bersama. Itu yang didorong oleh PDIP, kata dia. Nah, itu teman-teman yang menarik di internal PDIP. Hasto sudah mengingatkan agar partai politik itu jangan membajak kader dari partai lain. Seperti Ganjar, teman-teman. Jangan membajak Ganjar untuk dijadikan calon presidennya mereka. Karena Ganjar adalah kader PDIP. Itu yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman, kalau Ganjar ini tidak dibajak oleh partai lain atau Ganjar ini pindah ke partai lain, maka elektabilitas dari Ganjar itu akan menjadi percuma kalau tidak diusung menjadi calon presiden dari PDIP. Jadi pada akhirnya saya menilai pada saatnya kalau seperti ini, jadi Ganjar tidak boleh diusung partai lain, berarti nanti Ganjar tidak ada yang mengusung di 2024. Artinya Ganjar menjadi kartu mati, tidak bisa dimainkan. Karena pihak PDIP sendiri tidak boleh membajak kadernya untuk dijadikan calon presiden. Maka kalau kita melihat seperti ini, pihak Ganjar harus menyadari bahwa Ganjar menjadi kepala daerah, menjadi gubernur Jawa Tengah itu memang digerakkan dari mesin politik PDIP. Jadi PDIP memang berjuang keras pada waktu itu supaya Ganjar menjadi gubernur di Jawa Tengah. Karena itu berpikirnya adalah Ganjar itu harus menghormati keputusan dari pihak PDIP sendiri. Kalau misalkan di 2004 itu yang diusung adalah Puan Maharani. Karena PDIP selama ini juga sudah mendukung Ganjar menjadi kepala daerah. Nah, saat ini Ganjar mestinya harus memberikan kontribusi mendukung Puan untuk maju di 2024. Demikian juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa menjadi presiden itu berkat dari PDIP, berkat perjuangan dari Bu Mega, Mbak Puan, dan elit PDIP yang lain agar Pak Jokowi jadi menjadi presiden. Karena itu logika kita mengatakan mestinya di internal PDIP termasuk Pak Jokowi mendukung Puan kalau itu keputusan dari PDIP supaya Puan menjadi calon presiden di 2024. Karena Pak Jokowi bagaimana juga ini telah dibantu banyak oleh PDIP untuk menjadi presiden. Maka sumbangsi sekarang adalah mendukung dari Mbak Puan.
Terus kalau kita lihat misalkan Bobi Nasution, kemudian Gibran menjadi wali kota, itu juga berkat perjuangan dari PDIP. Maka sebagai rasa terima kasih dari jadinya Gibran, kemudian jadinya Bobi, jadinya Pak Jokowi menjadi presiden, saatnya untuk memberikan rasa terima kasih mendukung Puan. Itu kira-kira teman-teman, saya melihat peta politik yang ada di PDIP. Jadi saya melihat PDIP itu nanti pada akhirnya adalah mendukung Puan untuk maju di 2024 karena memang sudah saatnya. Nah, misalkan nanti Puan menjadi presiden, maka secara langsung atau tidak langsung nanti pada akhirnya Puan ini akan meneruskan menjadi ketua umum partai di PDIP. Jadi dari Bu Mega ini ke Puan Maharani untuk menjadi ketua partai PDIP. Itu kalau saya melihat terkait yang terjadi di PDIP. Jadi kalau Ganjar itu tidak boleh diusung oleh partai lain, maka otomatis Ganjar ini akan mestinya berterima kasih kepada PDIP dan mendukung Puan untuk menjadi calon presiden di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.